Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anur Hidayatullah, nomor stambuk A421 20055 dari Prodi PJKR Universitas Tadulako. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang alam pikir manusia dan perkembangannya. Seperti yang kita ketahui, perkembangan alam pikir manusia merupakan suatu proses di mana manusia tidak akan puas dengan pemikiran yang sudah ada sehingga berkembang ke tahap ilmu. Ya, kita masuk di hakikat manusia. Manusia dengan kemampuan berpikir dan bernalar dengan akal serta nuraninya memungkinkan untuk selalu berbuat yang lebih baik dan bijaksana untuk dirinya maupun lingkungannya. Ya, manusia memiliki kelebihan dibandingkan dengan penghuni bumi lainnya. Contohnya, manusia sebagai makhluk yang berpikir dan bijaksana, yang mencerminkan dalam tindakan dan perilaku terhadap lingkungannya. Ya, kedua, manusia sebagai pembuat alat karena sadar akan keterbatasan idernya. Ya, selanjutnya, manusia dapat berbicara, homo lewes, baik secara lisan maupun tulisan. Ya, selanjutnya manusia dapat bermasyarakat, homo socius, dan berbudaya, homo humanis. Selanjutnya, manusia dapat mengadakan usaha atau homo economicus. Selanjutnya, manusia mempunyai kepercayaan dan beragama atau homo religius. Ya, yang kedua itu sifat keingintahuan manusia. Binatang mempunyai insting untuk kelangsungan hidupnya, memperoleh makanan, serta hal-hal lainnya. Aktivitas tersebut tidak berubah dari waktu ke waktu, dinyatakan sebagai rasa keingintahuan yang tidak berkembang atau bisa disebut curiosity. Sedangkan manusia menggunakan kemampuan otaknya untuk melakukan penalaran, pemikiran, logis, dan analisis. Oleh karena itu, manusia memiliki rasa ingin tahu yang selalu berkembang yang biasa disebut dengan curiosity. Ya, selanjutnya perkembangan fisik, sifat, dan pemikiran manusia. Ya, di sini perkembangan fisik manusia. Manusia sebagai makhluk memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama itu memiliki organ tubuh yang kompleks dan sangat khusus, terutama otaknya. Ya, yang kedua itu mengadakan metabolisme atau penyusunan dan pembongkaran zat, yakni ada zat yang masuk dan keluar. Yang kemudian itu memberikan tanggapan terhadap rangsangan dari dalam dan luar. Kemudian itu memiliki potensi untuk berkembang. Ya, selanjutnya tumbuh dan berkembang, kemudian berinteraksi dengan lingkungannya, kemudian itu bergerak. Ya, di sini ada perkembangan sifat dan pemikiran manusia. Sifat ingin tahu manusia berkembang seiring dengan perkembangan umur dan waktu. Pada zaman prasejarah manusia hidup di berburu dan berladang yang berpindah dari suatu tempat ke tempat lain, kemudian meningkat petani dan peternak yang menetap. Nah, di sini ada masa bayi usia 0 sampai dengan 2 tahun. Masa bayi tersebut psikologi disebut sebagai periode sensomotorik. Pada periode ini perkembangan kecerdasan bayi sangat cepat. Ia mulai belajar makan, berjalan, berbicara, dan mengikatkan diri pada orang lain. Ya, kedua itu pada masa kanak-kanak umur 3 sampai 5 tahun. Pada masa kanak-kanak disebut sebagai periode proporsional dengan kisaran usia 2 sampai 7 tahun. Pada periode ini dorongan keingintahuannya sangat besar sehingga yang menyebut masa ini sebagai masa bertanya. Ya, kemudian itu masa usia sekolah, di mana usia 6 tahun sampai dengan 12 tahun. Masa ini disebut juga sebagai periode personal nyata dengan kisaran usia 7 sampai 11 tahun. Pada periode ini, anak sangat aktif, ditandai dengan perkembangan fisik dan motorik yang baik. Para ahli psikologi menyebut juga masa ini sebagai masa tenang. Yang kemudian itu ada masa remaja, usia 13 sampai 20 tahun. Periode ini merupakan masa pertenangan, konflik baik dengan dirinya maupun dengan orang dewasa. Yang terakhir itu masa dewasa, 20 tahun sampai seterusnya. Masa dewasa ini ditandai dengan kemampuan individu
untuk berdiri sendiri. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon dan lebihnya tolong dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.